¿Cómo te llamas? Jorge Flores, ¿Cómo te dicen? Vago, ¿De dónde eres? Marcel Pérez, González, ¿Para quién trabajas? ¿Qué plazas controla? ¿Cuánta gente trae fierro? ¿Cuánto te pagan? ¿Tienes miedo? ¿Dónde has peleado? ¿Dónde llegan los sicarios que mandan? Balas dendam yang paling mengerikan bukanlah yang sekedar merenggut nyawa, melainkan yang meninggalkan pesan hingga membuat siapapun yang melihatnya tak lagi berani melawan. Dan itulah yang menimpa El Fago. Ini adalah kisah Omar Flores, pria yang dikenal dengan julukan El Fago, salah satu anggota penting dari kartel LFM atau La Familia Michoacana, yang kemudian menjadi sasaran balas dendam paling brutal dari CJNG. Jadi disclaimer dulu, video ini disajikan semata-mata untuk tujuan dokumentasi, edukasi, serta pembahasan mendalam mengenai konflik dan dampak buruk aktivitas kriminal terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai wujud penghormatan yang tulus kepada para korban dan keluarga mereka, beberapa rekaman maupun gambaran kejadian telah disesuaikan dan kami sensor. Langkah ini diambil untuk menjaga martabat korban serta menghindari penyajian yang terlalu kasar atau menyakitkan hati. Oke, mari kita lanjutkan. Banyak yang mengatakan kekejaman yang terjadi padanya bukan sekedar hukuman. Itu adalah peringatan, sebuah ancaman nyata bahwa menentang kelompok tertentu berarti mempertaruhkan bukan hanya nyawa, tapi juga kehormatan dan ingatan tentang dirimu. Namun, sebelum kita melihat apa yang terekam dalam rekaman tersebut, mari kita kembali ke awal dari semuanya. Karena tanpa memahami akar kemarahan ini, kita tidak akan mengerti betapa gelapnya jalan yang diambil kedua belah pihak. Saat itu, Meksiko sedang dilanda perang antar kartel yang tak kenal ampun. Di berbagai wilayah, kelompok-kelompok kriminal saling berebut jalur penyelundupan, kekuasaan, dan pengaruh. Nyawa manusia tak lagi berharga, satu nyawa hilang, 5 nyawa lain akan diambil sebagai gantinya. Itulah hukum yang berlaku di sana. Di antara semua medan pertempuran itu, daerah Michoacan menjadi salah satu yang paling berdarah. Jalan-jalan menjadi saksi pertumpahan darah di setiap harinya, keluarga hancur, dan ketakutan menyelimuti setiap rumah. Bagi CJNG, wilayah ini bukan sekedar tanah strategis. Ini adalah tanah kelahiran pemimpin mereka, yaitu El Mencho. Di sanalah ia tumbuh, di sanalah ia belajar bertahan hidup, dan di sanalah ia ingin membangun benteng terbesar organisasinya. Bagi El Mencho, Michoacan adalah miliknya. Siapapun yang berdiri di jalannya akan ia hancurkan sampai ke akar-akarnya. Namun, masih ada satu lawan yang terus bertahan. La Familia Michoacana. Mereka bukan sekedar kelompok penjahat biasa. Mereka pernah mengklaim diri sebagai pelindung rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka pun terperosok ke dalam jurang kekejaman yang sama. Perang di antara keduanya telah berlangsung bertahun-tahun dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Tidak ada pemenang yang sesungguhnya, hanya tumpukan mayat yang semakin tinggi. Lalu, terjadilah sebuah peristiwa yang diyakini menjadi pemicu balas dendam ini. 12 anggota CJNG ditemukan tewas dengan jasad mereka ditinggalkan di bak sebuah truk pick-up. Tubuh mereka penuh luka siksaan, seolah-olah pesan itu disampaikan 2 kali lipat. La Familia Michoacana mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Di samping jasad-jasad tersebut, mereka meninggalkan pesan yang ditujukan kepada Alejandro Cipriano, yang disebut sebagai kepala staf operasi CJNG di Michoacan. Isi pesannya berbunyi, "Cipriano, maaf karena aku terlambat mengirim hadiah hari ibu. Sebagai gantinya, terimalah hadiah yang ada di hadapanmu ini. Salam hormat, La Familia Michoacana."
Bagi dunia kartel, pesan seperti ini bukan sekedar ejekan. Ini adalah tantangan terbuka, sebuah tamparan keras di muka musuh. Dan tantangan seperti itu hampir selalu dibalas dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Mereka tahu betul aturannya. Kamu menyakiti anak buahku, aku akan merusak apa yang paling berharga bagimu. Tak lama kemudian, si JNG berhasil menangkap seorang target yang sangat berharga. Namanya Omar Flores atau El Fago. Ia bukan anggota biasa, ia adalah keponakan langsung Lalo Mantekas, salah satu tokoh penting La Familia Michoacana. Menangkap orang selevel El Fago berarti mengirim pesan langsung kepada para pemimpin musuh. Kami bisa menyentuh siapa saja, bahkan kerabat terdekat kalian, dan pesan itu akan mereka sampaikan dengan cara yang paling mengerikan. Lalu rekaman itu dimulai. Suasana sunyi, hanya terdengar nafas berat dan suara gesekan senjata. El Fago duduk terpaku, diapit rapat oleh orang-orang bersenjata. Ujung senapan diarahkan tepat ke kepalanya, sementara sebilah pedang berukuran besar sudah ditodongkan rapat di lehernya. Ia ditanya mengenai identitasnya, atasannya, dan perannya dalam organisasi. Dengan suara yang pasrah, ia menjawab satu persatu pertanyaan itu. Tak ada pembelaan, tak ada teriakan. Ia tahu akhir hidupnya sudah dekat. ¿Cómo te llamas? Soy Flores, ¿Cómo te dicen? el Vago, ¿De dónde eres? plan servidor y Estado Gonzalo, ¿Para quién trabajas? comandante Fierro, ¿Qué plazas controla? las Zetas, la doble y las mixas, ¿Cuánta gente trae el fierro? 5 pistoleros, ¿Cuánto te pagan? 12,000 mensuales, ¿Tienes miedo? ¿Dónde has peleado? estamos ¿Dónde llegan los sicarios que mandan para Huetamo? en la calle Michoacán de los Espíritus, ¿Quién está más organizado? ¿La FM o el Cártel Jalisco? Parque Jalisco, ¿Eres inocente? ¿Sicario? Sicario, Ahí está. No que pura gente inocente. Aquí mandan las 4 letras a la verga. ¿Qué le mandas a decir a tu papito, Fierro? que se haga porque ya no aguanta. Setelah interogasi selesai, suasana berubah menjadi mencekam. El Fago dipaksa berbaring di lantai, bajunya dibuka, lalu digunakan untuk menutupi kepalanya rapat-rapat. Ia tak bisa melihat apa yang akan terjadi, namun ia pasti bisa merasakan ketakutan yang merayap di setiap inci tubuhnya. Kedua lengannya ditarik ke belakang dan diikat sangat erat. Tak ada jalan untuk lari, tak ada tempat untuk memohon. Dan kemudian salah satu pelaku mengangkat pedang itu lalu menebas bahu kirinya berulang kali sampai lengan itu terlepas. Suara tebasan, suara robekan daging, dan darah yang memuncrat. Hal yang sama dilakukan pada bahu kanannya. Kedua potongan lengan itu kemudian diangkat dan dipertontonkan tepat ke arah kamera, sementara darah membajiri lantai di sekelilingnya. Yang paling menyayat hati, El Fago masih bernyawa saat itu. Gerakan dadanya naik turun terlihat jelas. Kemungkinan besar ia mengalami syok berat sehingga tak ada satupun teriakan yang keluar. Bayangkan rasa sakit itu sadar sepenuhnya, namun tak bisa bergerak, tak bisa bersuara, menunggu akhir yang perlahan datang. Kekejaman itu belum berhenti sampai di situ. Tebasan demi tebasan dilanjutkan ke seluruh tubuhnya, sampai akhirnya tubuhnya terpotong-potong dan ditumpuk menjadi satu. Tidak ada sisa yang layak disebut manusia. Di akhir video, seorang anggota CJNG berdiri di belakang jasad korban, seraya membacakan pernyataan. Mereka mengajak masyarakat di negara bagian Meksiko untuk meninggalkan La Familia Michoacana dan bergabung dengan pihak mereka. Mereka juga mengklaim sebagai organisasi yang mampu melindungi warga, serta menyebut kelompoknya memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar. Seguirá apoyando a toda la gente del Estado de México si quiera unirse a nuestro ejército para acabar con las ratas de la familia michoacana. Somos gente de Huetamo, del señor Chitocano. Aquí no falta el dinero, como dicen esos pendejos. Recuerden que nuestro
cartel es el más rico y con más presencia en todo el Estado de México. A la gente que vive con miedo de ser secuestrados o pagan cuota para estos muertos de hambre. Abran los ojos, ya no los apoyen. Todavía que les quitan su dinero, los ponen a que los balconeen. Para ellos, sin pagarles, solo les arriesgan a que los matemos. Porque cuando se den cuenta que aquí estamos, ellos corren y los dejan emproblemados. Reiteramos el respeto hacia el gobierno mientras deje de apoyarlos y ese pendejo del Mala que anda amenazando a los ministeriales, no se preocupen, en estos días lo vamos a colgar de un puente. A todos los presidentes municipales ya sabemos que los andan amenazando y les piden porcentaje del presupuesto que llega de sus municipios. Dejen de regalarles el dinero del pueblo a estos pendejos. Cuenten con nuestro apoyo. La mayoría de ustedes ya recibirán nuestros números para estar en contacto. Atentamente, Fuerzas Especiales del Comandante Muletas. Ahí está Fierro, hijo de tu puta madre. Pernyataan ini menarik untuk dicermati. Selain menebar rasa takut kepada musuh, CJNG juga berusaha membangun citra seolah-olah mereka adalah pelindung masyarakat. Strategi seperti ini bukanlah hal baru. Dalam sejarah konflik kartel, berbagai kelompok sering menggunakan propaganda untuk memperoleh dukungan penduduk setempat. Mereka memberikan bantuan, membangun fasilitas, namun di baliknya terdapat ancaman yang sama mengerikannya. Namun, pertanyaannya tetap sama. Bisakah janji keamanan yang lahir dari lingkaran kekerasan benar-benar dipercaya? Apakah perlindungan yang didapat dari darah dan air mata akan membawa kedamaian? Ataukah itu hanyalah cara lain untuk memperoleh kekuasaan sambil terus mengorbankan nyawa orang tak bersalah? Kebenaran seringkali tertutup kabut ketakutan, dan yang menderita paling banyak selalu warga biasa yang tak memiliki senjata. Demikian kisah kelam Elfago, sebuah pengingat pahit bahwa di dunia ini balas dendam tak pernah membawa akhir yang baik. Ia hanya akan melahirkan balas dendam baru, dan siklus kekerasan itu terus berputar tanpa henti. Jika ada informasi yang belum tercantum atau sudut pandang lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Namun ingatlah, kisah ini bukan untuk dipuji, bukan pula untuk ditiru. Ia ada agar kita sadar betapa mahalnya kedamaian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.